Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel bridge-nya Syahrial Ali. Channel bridge kebanggaan kita semua. Kami ingin melanjutkan project LTPB1 on video. Ini adalah video nomor 30 ya. Dengan judul Contoh Partai 8, sekali lagi tentang crossroad. Partai pertama yang kita lihat yang ada warna trufnya adalah satu contoh tentang crossroad. Pada partai ini, di mana spade adalah truf, kita akan melihat lebih jauh tentang teknik penting ini. Opening lead barat adalah as-hat. Ada pemikiran yang harus dilakukan pada trik ini, ya, nggak ada, ya. Mari perhatikan apa yang akan terjadi berikutnya sebelum membuat rencana kita. Tapi pertama ingat untuk menghitung truf Anda, ya, trufnya dihitung sendiri, ya. Semuanya ikut dan as-hat barat memenangkan trik. Barat melanjutkan dengan king hat dan memenangkan trik kedua. Barat beralih ke truf, dimenangkan selatan dan timur juga ikut. Anda masih ingat berapa awalnya truf utara selatan? Dapatkah Anda menyimpulkan berapa sisa truf timur barat? Utara selatan mulai dengan 10 lembar truf, ya. 5 di setiap tangannya, 5 di utara dan 5 di selatan. Menyisakan 3 untuk timur barat. Kedua defender telah ikut sekali spade, jadi tinggal 1 spade di luar, ya. Satu hal yang Anda catat ialah ada banyak kemungkinan loser di warna klub, ya, warna klub ini, ya. Dummy punya clover king, tapi kartu ini selembar atau singleton, ya. Dengan demikian clover king tidak berguna. Defender dengan pasti mengambil clover asnya ketika suit ini dimainkan dan memakan clover king yang ada di dummy, ya. King singleton sering tidak punya nilai untuk memenangkan trik, ya. Hal baik tentang pegangan klub dummy ialah singletonnya. Dummy juga punya beberapa truf yang tersisa yang memungkinkan ruh beberapa loser klub selatan di dummy. Klub ini bisa di truf di dummy. Langkah pertama harus membuat dummy void klub, ya. Mainkan klub, ya. Timur memenangkan trik dengan clover as. Timur mengembalikan diamond, ya. Yang kita menangkan di dummy dengan diamond as, ya. Perhatikan posisi sisa yang menarik. Utara dan selatan masing-masing masih punya 4 lembar truf. Tapi juga punya 4 kartu kalah di depan void, ya. Artinya klubnya di sini 4 kartu, di sini void. Diamond 4 kartu, di sini void, ya. Sangat memungkinkan untuk cross roof sisa trik, ya, atau truf silang, ya. Ada 8 trik tersisa dan utara selatan akan memenangkan setiap triknya dengan roof, ya. Semua sisa spade utara selatan adalah tinggi. Spade 10 sudah dihilang, jadi tidak ada kekhawatiran di overroof kapan saja oleh defender. Jadi nggak mungkin di overroof karena spade kita gede-gede semua, ya. Diamond di truf,
ya, kita mainkan crossroad dengan lead diamond dari dummy dan draft di tangan selatan. Main klub, lead draft di dummy. Timur discard pada lead diamond berikutnya, tapi ini bukan problem. Kita roof di tangan selatan dan menangkan trik. Halnya mirip, barat discard ketika kita lead club dari dummy, ya. Dummy roof dan memenangkan trik. Diamond roof, club roof, diamond roof dan club roof. Dan trik ke-13 sangat menarik. Barat roof, lead club terakhir, tapi dummy bisa over roof dan menangkan trik terakhir. Untuk utara selatan adalah suatu kemenangan bagi cross roof. Perhatikan ke-52 kartu. Anda tidak akan menikmati partai ini pada kontrak no trump. Defender bisa memenangkan 10 trik pertama, masing-masing 5 di hat dan 5 di klub. Utara selatan menangkan 9 trik truth pada deal ini. Semua 5 truth di tangan selatan memenangkan trik dan 4 truth dummy juga memenangkan dengan roof club, ya. Pada no trump, utara selatan tidak akan bisa mendapatkan lebih dari 5 trik spade dari kombinasi ini. Bila spade adalah truth, beberapa tambahan trik spade bisa didapat dengan cross roof, ya. Partai cross roof selalu mempunyai 2 tanda. Satu, ada sejumlah truth di kedua tangan, declarer dan di dummy. Yang kedua, warna pendek di kedua tangan di hadapan warna panjang dengan beberapa loser. Ya. Cara terbaik melawan cross roof bagi defender adalah dengan lead truth lebih awal dan sering. Ya. Setiap kali defender lead truth, declarer harus ikut dengan truth di kedua tangan. Declarer seharusnya bisa memenangkan 2 trik terpisah dengan kedua truth ini. Lead truth berarti bahwa declarer harus menggunakan 2 dari truthnya hanya untuk memenangkan 1 trik. Barat telah lead truth, tapi dia menunggu terlalu lama, ya. Ingat bahwa Barat memenangkan 2 trik hard pertama sebelum lead truth. Sangat susah menyalahkan Barat lead dari as king queen jack-nya. Pegang ini adalah lead yang bagus. Apakah ada warna truth atau tidak, ya? Barat harus berhenti sejenak dan berpikir sebelum memainkan trik kedua. Deal ini mempunyai semua tanda-tanda cross roof, ya. Ingat, Barat hanya dapat melihat kartunya sendiri dan dummy. Beginilah situasi menurut pandangan Barat. Dummy dengan pasti punya cukup banyak truth dan asumsi yang baik bahwa declarer juga demikian. Seperti yang akan Anda lihat ketika kita mempelajari penawaran, declarer umumnya cenderung punya banyak kartu truth. Yalah, dia buka, ya. Satu dari 2 tanda utama adanya cross roof, baik declarer maupun dummy punya banyak truth, ya. Ada tanda-tanda cross roof, ya. Tanda lain adalah juga terlihat dummy punya warna pendek yang diperlukan di suit club dan diamond yang dibutuhkan dengan beberapa kartu kalah, ya. Karena Barat dan Utara punya 10 diamond di antara kedua tangan, tidak banyak yang tersisa untuk Timur dan Selatan. Sangat mungkin Selatan pendek di diamond, ya. Utara pendek club, Selatan pendek di diamond. Juga karena Barat bisa melihat hanya 3 klub antara tangan dan dummy,
hampir suatu yang pasti Selatan punya banyak klub. Barat tinggal berharap beberapa dari kartu ini adalah loser, ya. Barat karenanya punya ide yang bagus bahwa Declarer dan Dummy punya warna pendek di side suit di hadapan warna panjang yang punya loser. Tanda utama kedua, adanya kemungkinan crossroad. Setelah Barat menyadari bahwa deal mungkin mengandung crossroad bagi Declarer, dia harus mengikuti saran yang baru saja Anda pelajari tentang pertahanan melawan crossroad, yaitu lead truth lebih awal dan sering, artinya sekarang. Nah, balik spade, ya. Ingat bahwa ketika Barat memenangkan kedua trik heart-nya sebelum lead truth, kita bisa memperoleh 10 trik. Ya. Putra Selatan bisa memperoleh 10 trik. Ceritanya akan berbeda jika Barat lead spade setelah memenangkan satu trik heart. Saksikan. Ya. Selatan menangkan lead truth Barat dan mempersiapkan crossroad dengan main clover king, ya. Pertama, dummy harus dibuat void club dan menangkan clover king. Sekarang mari perhatikan kondisi papan dalam pandangan Timur. Nah, Timur ingin sekali memainkan truth dalam usaha untuk mengurangi ancaman crossroad. Tapi dia kini void spade. Timur awalnya hanya pegang satu lembar truth. Dan kartu ini dimainkan pada putaran pertama spade. Mungkin Barat masih punya truth sisa dan bisa diberi lead sehingga dia bisa memainkannya. Timur nyatanya punya alasan bagus dan yakin bahwa partnernya punya entry di heart. Opening lead Barat adalah as heart. Dan kita sudah tahu bahwa as side suit adalah opening lead yang jelek, kecuali juga pegang kingnya. Timur harus lead heart, berharap partnernya bisa memainkan truth lagi. Pengembalian heart Timur sukses. Barat punya king heart yang diharapkan dan queen heart serta jack heart adalah bonus yang indah, ya. Barat juga punya truth sisa seperti yang diharapkan Timur, ya. Barat menangkan trik heart dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Barat mengembalikan sisa spade-nya, Selatan memenangkan trik, ya. Permainan yang sama yang cantik oleh kedua defender membuat Declarer dalam kesulitan. Defender telah lead truth 2 kali dan menyisakan dummy dengan 3 lembar truth. Selatan punya 4 loser club. Dia tidak akan mampu roof semuanya di dummy, ya. Defense yang sangat baik. Selatan akan mempunyai 1 loser club tersisa ketika cross roof berakhir. Defender akan memenangkan trik lainnya. Yang keempat, menyisakan 9 trik saja buat Declarer. Kurang satu dari yang kita menangkan ketika defender hanya lead truth sekali. Kali ini defender, khususnya Barat, mendapat ucapan selamat yang banyak. Harus dicatat bahwa kita sangat tidak beruntung pada deal ini. Bukan hanya defender melakukan permainan yang memukau, tapi klub dan diamond keduanya terbagi 5 dan 2 di tangan Timur dan Barat. Ingat, 1 putaran klub sudah dimainkan. Deal telah diganti, yaitu Barat telah diberi 1 dari klub Timur yang ditukar dengan Queen Heart. Klub kini terbagi lebih merata. Kini kita sedikit lebih beruntung. Saksikan bagaimana kita bisa mendapatkan 10 trik bahkan setelah defender lead truth 2 kali.
sebagai hasil dari perubahan kecil di tangan defender. Kita mulai dengan truth club di dummy. Saksikan bagaimana club defender akan habis di akhir crossroad. As diamond dimainkan, membuat selatan void diamond, diamond truth, roof club di dummy, menghabiskan klub terakhir barat. Klub timur jadi selembar ya. Diamond truth, klub terakhir timur dihabiskan ketika dummy roof club selatan. Ini berarti bahwa klub terakhir selatan baru saja promosi jadi kartu menang. Berita baik lainnya ialah truth terakhir selatan merupakan entry bagi kartu menang klub 6. Selatan, roof diamond dan truth terakhirnya dan memainkan trik ke-13. Dan dengan pasti klub 6 memenangkan trik terakhir, trik ke-10 utara selatan. Atau mendapatkan trik yang menyenangkan, kan? Berikut adalah deal keseluruhan seperti aslinya. Dengan klub terbagi 5-2 di antara timur barat. Mari perhatikan dengan seksama kenapa kita bisa memenangkan trik ekstra ketika barat berbuat salah memainkan hat putaran kedua sebagai ganti lead truth setelah opening lead as hat memenangkan trik pertama. Barat gagal mengetahui ancaman crossroad dan memainkan hat menang lainnya. Barat beralih ke spade tapi sudah terlambat. Setelah timur ikut, dan dia kini void truth dan selatan memenangkan trik. Selatan mempersiapkan crossroad dengan lead club ke singleton king dummy dan clover as timur. Timur ingin mengembalikan truth untuk mengurangi crossroad, tapi ini dia void spade. Barat punya truth sisa, tapi tangannya tak punya entry. Singkatnya, tidak ada cara bagi defender untuk lead truth putaran kedua. Saat Barat memainkan hat putaran kedua, dia membunuh satu-satunya entry ke tangannya. Setelah itu, tidak ada cara bagi Barat mendapatkan lead. Barat adalah satu-satunya defender yang pegang truth kedua, dan dia menghabiskan satu-satunya cara bagaimana mendapatkan lead dengan memainkan kartu itu. Karena defender hanya bisa lead satu putaran truth, kami masih punya 4 speed. Cukup untuk roof keempat user klub selatan. Declarer memenangkan sisa trik. Total 10 trik untuk utara selatan. Kendatipun klub dan diamond, defender terbagi jelek. Clover King dummy ternyata bukannya tidak berguna, malah pegang peran ya. Bukan karena clovering akan memenangkan trik, tetapi kartu ini membatasi entry pihak defender. Hanya satu defender yang bisa memenangkan trik klub. Defender yang pegang clover as. Hanya satu defender yang bisa punya entry klub ya. Pada deal ini, defender yang punya entry club ialah timur, defender yang sama dengan yang pegang singleton spade. Setelah Barat, tangan dengan doubleton spade memainkan kedua entry hatnya, tidak ada cara bagi defender agar bisa lead putaran kedua warna truth. Kini Barat, tangan dengan doubleton spade punya clover as. Bukannya timur. Pada laut ini, Barat punya klub entry sehingga boleh saja dia menghabiskan entry hatnya. Setelah menangkan 2 hat, Barat kemudian bisa lead truth. As klub menjadi entry-nya untuk lead putaran kedua truth.
Dengan club dan diamond terbagi jelek, 9 trik adalah trik maksimal untuk declarer. Jika clever king dummy adalah kartu kecil, tidak ada masalah siapa yang pegang clever as. Defender kini punya pilihan siapa yang harus memenangkan trik club. Dengan klub kecil di dummy, Barat boleh saja memainkan trik putaran kedua. Barat akan pindah ke truth dan kemudian menggunakan entry club pasangannya untuk lead truth berikutnya. Barat mungkin bisa saja memainkan 2 putaran hat, tapi dia tidak seharusnya mencoba hal itu. Defender harus lead truth lebih awal dan sering bila cross truth terlihat, ya. Ini adalah saran yang sangat bagus. Ini akan menyelamatkan Anda bila Anda sebagai defender, ya. Berikut pelajaran berharga lainnya yang ditawarkan deal ini. Manajemen entry yang benar penting bagi defender seperti juga bagi declarer. Jangan boroskan atau habiskan entry sendiri. Coba lakukan sesuatu yang berguna dengannya. Satu hal yang paling mengasyikkan pada deal terakhir adalah ketika warna klub terdistribusi seperti ini. Klub timur barat terbagi 4-3 yang memungkinkan utara selatan mendapatkan trik di warna ini setelah timur memenangkan trik pertama dengan clever as. Dummy void club timur dengan 3 kartu klub tersisa adalah harapan terbaik defender, tapi 3 klub tidaklah cukup. Selatan akan mampu roof 3 klub kecil di dummy, membuat kedua defender void di klub dalam proses itu. Klub tersisa selatan, clever 6, ya, adalah klub terakhir yang ada karena kedua defender telah menggunakan truthnya untuk menghentikan cross truth yang lengkap. Mereka jadi tidak mampu roof kartu menang clever 6 ketika selatan memainkan trik ke-13. Pertahanan yang sempurna membuat declarer hanya bisa roof 3 kali klub di dummy. 3 klub roof mencukupi bila klub timur barat terbagi 4-3, sebab klub terakhir selatan akan jadi kartu menang. Sangat menakjubkan menciptakan trik menang di warna ini. Tidakkah Anda pikir demikian? Pada notram akan lebih susah membangun trik panjang di warna ini. Kendatipun defender mungkin menciptakan trik buat Anda dengan memainkan 4 trik sendirian. Bagaimanapun, bila ada warna truth, kemungkinan truth di dummy membuat tugas kita lebih mudah. Truth punya banyak kegunaan. Salah satunya ialah membantu mempromosikan warna dengan truth. Bila truth kurang untuk cross truth yang lengkap, pertimbangkan truth habis kartu panjang. Kita telah melihat banyak partai notram di mana kartu kecil di sudut panjang akhirnya bisa memenangkan trik. Kehadiran warna truth memberi declarer kemungkinan tambahan untuk menciptakan trik seperti ini di side suitnya. Pemain bridge menggunakan istilah suit establishment untuk menggambarkan teknik untuk atau dengan tanpa warna truth mempromosikan kartu kecil di suit panjang. Pada bab berikut kita akan memperhatikan dengan seksama beberapa partai suit establishment lainnya. Untuk saat ini cukup waspada saja dengan kenyataan bahwa warna truth
sering mempermudah mempromosikan kartu kecil di shoot panjang sebagai trik menang. Di samping shoot establishment, ada banyak teknik yang menarik yang diperkenalkan pada partai crossroad yang baru kita lihat. Tapi tujuan utama dari partai ini adalah memperkenalkan alasan baru agar tidak segera menarik truf. Jangan tarik truf sebagai declarer jika rencana Anda memainkan tema crossroad. Defender dalam kasus ini harus menarik truf, bukannya declarer. Aturan ini adalah kasus khusus yang telah pernah kita lihat. Jangan tarik truf sebagai declarer jika Anda memerlukan truf dummy untuk menaruh loser. Sekali lagi, defender bukannya declarer yang harus menarik truf dalam kasus ini. Pada crossroad, declarer roof losernya loser di tangannya dan juga di dummy. Crossroad adalah menjadikan sebanyak mungkin trik truf dengan menaruh loser side shoot di kedua tangan declarer dan dummy. Pada sebagian besar partai crossroad, tidak mungkin bagi declarer untuk memaksimalkan trufnya di kedua tangan dan sekaligus menarik truf. Oke guys, demikian video kita kali ini. Ditunggu komen, like, dan share-nya. Dukungan rekan-rekan semua adalah energi bagi kami dalam membuat video berkualitas lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum.